RPS yang sudah disampaikan. Materi pada kesempatan hari ini ada 4, nanti saya 1 dan 2 ya. Nanti yang 3 dan 4-nya Kak Siti yang akan menyampaikan. Yang pertama tentang terkait dengan pengambilan keputusan, pengambilan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tentang stakeholder impact analysis, Prof. Ya. Kedua tentang kepentingan fundamental stakeholders. Yang ketiga pengukuran pengaruh yang dapat dikuantifisir atau non quantifiable impacts. Yang keempat pendekatan pengambilan keputusan komprehensif. Baik, yang pertama, apa itu stakeholders impact analysis? Jadi stakeholder impact analysis atau disingkat SIA adalah proses sistematis untuk pertama mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat atau terdampak dalam suatu keputusan proyek atau kebijakan. Yang kedua, menilai dampaknya positif atau negatif yang mungkin dialami masing-masing stakeholder. Yang berikutnya, menimbang tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap keberhasilan keputusan. Yang terakhir, menggunakan informasi tersebut untuk memandu pengambilan keputusan agar lebih eksklusif. Saya pakai satu device saja deh. This. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam stakeholder impact analysis. Yang pertama tadi yaitu mengidentifikasi stakeholder. Caranya bagaimana? Tentunya dengan menanyakan siapa saja yang akan terdampak langsung atau tidak langsung oleh keputusan ini. Contohnya adalah apakah itu karyawan, pelanggan, investor, masyarakat lokal, pemerintah atau mitra bisnis. Apa saja kategori stakeholder, maka berdasarkan kelompoknya, kategori stakeholder dapat kita bagi menjadi 3. Pertama, internal versus eksternal, atau stakeholder langsung versus stakeholder tidak langsung, stakeholder pendukung versus stakeholder yang menentang. Yang ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh. Caranya dengan menggunakan stakeholder maps atau power interest matrix untuk mengelompokkan mereka. Seperti tabel di bawah ini, kita lihat di sini untuk kepentingan tingkat tinggi dan kepentingan tingkat rendah, ya, apakah pengaruhnya rendah dan apakah pengaruhnya tinggi, maka analisis hubungan antara kepentingan dan pengaruh ini menimbulkan langkah-langkah yang berbeda. Ya. Apabila itu kepentingannya tinggi sedangkan pengaruhnya rendah, maka cukup dengan menjaga hubungan. Tapi apabila kepentingannya tinggi dan pengaruhnya tinggi, maka harus dilibatkan secara aktif. Kemudian apabila kepentingannya rendah dan juga pengaruhnya rendah, maka menggunakan pendekatan pemantauan secara rutin. Apabila kepentingannya rendah dan pengaruhnya tinggi, maka di sini dapat menggunakan langkah-langkah untuk melakukan menjaga informasi yang mengalir. Ini contoh dari analisis kepentingan dan pengaruh, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah dalam stakeholder impact analysis. Masih di dalam langkah-langkah stakeholder impact analysis, yang berikutnya yaitu mengevaluasi dari dampaknya.
Analisis potensi dampak terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologi. Terhadap ekonomi, apakah akan berdampak pada pendapatan, biaya, atau keuntungan. Terhadap sosial, terhadap lingkungan sosial, apakah mempengaruhi kesejahteraan, stabilitas, atau hubungan sosial. Terhadap lingkungan, adakah resikonya terhadap lingkungan. Terhadap psikologi, apakah keputusan ini menimbulkan stres, ketidakpastian, atau motivasi. Terakhir, mendokumentasikan dan mengintegrasikan dalam keputusan. Jadi dengan membuat laporan ringkas per stakeholder tadi, siapa kepentingannya, dampaknya seperti apa, kemudian bagaimana rekomendasi tindakannya. Gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir. Ini ada contoh kasus sederhana, misalnya sebuah perusahaan ingin menutup salah satu pabriknya dan memindahkan operasinya ke lokasi lain. Maka di sini stakeholder yang terlibat adalah karyawan lokal, pemerintah lokal, investor, dan komunitas. Ya, untuk kepentingannya di sini kita lihat, ya, karyawan tentunya kepentingannya pendapatan dan keamanan kerja. Ya, dampaknya dari penutupan pabrik ini akan menimbulkan PHK, stres, ketidakpuasan. Maka tindak lanjutnya harus dipersiapkan tentunya pesangon dan pelatihan ulang untuk membekali karyawan yang terdampak dari penutupan pabrik. Bagaimana dengan pemerintah? Tentunya di sini kita lihat kepentingan pemerintah adalah pajak, pendapatan daerah, dampaknya terhadap pendapatan daerah, dan tindak lanjutnya tentunya harus diskusi dan mencari alternatif solusi lainnya. Terhadap investor, tentunya di sini terkait dengan profit, efisiensi, dampaknya adalah potensi efisiensi dan laba yang meningkat, ya, dengan menutup pabrik dan memindahkan lokasi ini, ya, dan juga tindak lanjutnya harus dilaporkan strategi secara jangka panjang untuk komunitas, ya, tentunya stabilitas sosial dan ekonomi. Dampaknya adalah kehilangan aktivitas ekonomi lokal, maka tindak lanjutnya perlu CSR, kolaborasi pembangunan sosial. Ini contoh kasus sederhana. Manfaatnya apa dari stakeholder impact analysis ini? Mengurangi resiko konflik atau penolakan, membantu menciptakan keputusan yang lebih bijak, beretika, dan berkelanjutan, meningkatkan transparansi dan kepercayaan, serta mendukung keberhasilan implementasi keputusannya. Berikutnya, materi yang kedua, yaitu tentang kepentingan. Apa itu kepentingan fundamental stakeholder? Jadi dalam pendekatan-pendekatan pengambilan keputusan ini, yang kedua adalah kepentingan fundamental stakeholder, yaitu kebutuhan hak atau nilai dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan stakeholder. Ini bukan sekedar apa yang mereka inginkan, tetapi lebih ke apa yang tidak bisa mereka kompromikan tanpa mengalami kerugian besar secara ekonomi, sosial, moral, dan psikologis. Kenapa ini penting? Karena kadang keputusan bisnis yang terlihat menguntungkan justru merusak hak dasar individu, moral, mengabaikan aspek moral, menyebabkan ketimpangan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, keputusan diambil tidak hanya berdasarkan untung rugi finansial, tapi juga berdasarkan kebaikan bersama dan keadilan sosial. Itulah pentingnya fundamental stakeholder. Contohnya dalam tabel berikut ini, contoh dari kepentingan fundamental stakeholder seperti tadi, misalnya terkait dengan stakeholder penutupan pabrik dan pemindahan lokasi tadi, ya, stakeholdernya karyawan, komunitas lokal, konsumen, investor, pemasok, dan pemerintah. Di sini maka kemungkinan kepentingan fundamental yang harus diperhatikan, ya, untuk karyawan tentunya hak-hak pekerja, ya, keamanannya, ya, perlindungan kerjanya, komunitas lokal tentunya hak atas lingkungan, udara yang bersih, ruang hidup yang nyaman. Terhadap konsumen harus diperhatikan, ya, kepentingan fundamentalnya, yaitu keberlangsungan usahanya, etikanya, ya. Pemasok atau kontraktor tentunya harus diperhatikan kepastian pembayarannya, perlakuan yang adil, ya, keberlanjutan kemitraan, dan pemerintah tentunya tidak boleh diabaikan juga terkait dengan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Prinsip-prinsip, ya, dalam menghormati kepentingan fundamental ini, yang pertama, jangan menyakiti, non-maleficency, yaitu jangan ambil keputusan yang membahayakan nilai dasar stakeholder. Yang kedua, justice atau keadilan, bagikan manfaat dan risiko secara adil. Yang ketiga, respect for right, hormati hak-hak. Setiap stakeholder punya hak asasi.
yang harus dijaga. Yang keempat, long term thinking, fokus pada keberlanjutan bukan hanya hasil jangka panjang. Ini contoh satu lagi, studi kasus ringan. Kasus misalnya perusahaan tadi ingin memindahkan operasional ke luar negeri untuk menghemat biaya. Maka keputusan yang dilakukan tanpa pendekatan fundamental hanya akan fokus pada efisiensi biaya. Akibatnya akan tertimbul PHK besar-besaran tanpa program transisi. Dan akibat yang berikutnya, komunitas lokal akan kehilangan sumber daya ekonomi. Nah, sedangkan kalau dilakukan keputusan dengan pendekatan yang fundamental, maka akan dilakukan dulu kajian terkait dengan dampak sosialnya, disiapkan pelatihan ulang dan proses relokasi karyawan, komunikasi yang terbuka dengan pemerintah dan komunitas, evaluasi dampak lingkungan di lokasi baru. Sehingga hasilnya mungkin tetap pindah, tapi lebih manusiawi dan etis, serta resiko sosial yang lebih rendah. Apa bedanya tadi stakeholder? Bedanya dengan stakeholder impact analysis, di sini kita lihat kalau stakeholder impact analysis fokusnya pada dampak, sedangkan untuk kepentingan fundamental fokusnya pada hak dan kebutuhan esensial stakeholder. Kemudian untuk stakeholder impact analysis ini bisa dikuantitatifkan atau dikualitatifkan. Sedangkan kepentingan fundamental lebih kepada etika dan nilai manusiawi. Stakeholder impact analysis digunakan untuk mengukur, sedangkan kepentingan fundamental digunakan untuk menimbang secara moral. Contohnya dari stakeholder impact analysis, apabila terkait dengan PHK, maka yang dianalisis adalah terkait dengan kehilangan penghasilan. Sedangkan untuk kepentingan fundamental untuk PHK, maka di sini menekankan pada pelanggaran atas hak penghidupan yang layak. Berikutnya, yang materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Siti Sabria. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada materi ketiga, yaitu pengukuran pengaruh yang tidak dapat dikuantifisir atau non-quantifiable impact. Walaupun istilahnya pengaruh yang tidak bisa dikuantifisir, tujuannya justru untuk mencoba mengukurnya. Meski tidak dalam bentuk angka pasti seperti profit atau cost, ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kuantitatif, yaitu reputasi, moral, budaya, dan persepsi publik. Kenapa ini penting? Karena banyak keputusan bisnis atau kebijakan yang secara angka terlihat menguntungkan, tapi bisa menghancurkan nilai intangible seperti loyalitas pelanggan, budaya kerja, atau kepercayaan masyarakat. Contoh, menutupi divisi layanan pelanggan demi efisiensi bisa menurunkan biaya, tapi menghancurkan kepuasan pelanggan dan reputasi jangka panjang. Jenis dan dampak non-kuantitatif intangible, yaitu aspek di mana ada moral karyawan, reputasi perusahaan, keputusan pelanggan, budaya organisasi, dan lingkungan sosial. Untuk moral karyawan, contoh dampaknya yaitu stres, motivasi menurun, resign massal. Kemudian reputasi perusahaan, untuk contoh dampaknya persepsi publik, kepercayaan, image brand. Kemudian kepuasan pelanggan, contoh dampaknya yaitu loyalitas turun, keluhan meningkat, dan hilangnya promotor. Untuk budaya organisasi, dampaknya nilai kerja terganggu, komunikasi internal buruk, dan untuk lingkungan sosial, dampaknya yaitu ketidaksetaraan, konflik komunitas, dan resistensi sosial. Untuk metode mengukur dampak non-kuantitatif, karena tidak bisa diukur secara langsung dengan angka, kita dapat memakai pendekatan kualitatif atau kuantifikasi persepsi. Berikut metodenya. Yang pertama, survei dan scoring persepsi. Karyawan, pelanggan, atau masyarakat diminta menilai suatu aspek, misalnya kepuasan atau kepercayaan, dengan skala 1-5 atau 1-10. Bisa dilakukan secara sebelum dan sesudah keputusan untuk melihat perubahannya.
Contoh pertanyaannya, seberapa puas Anda dengan komunikasi manajemen saat perubahan terjadi? Seberapa besar kepercayaan Anda terhadap perusahaan saat ini? Kemudian yang kedua yaitu wawancara mendalam atau FGD, Focus Group Discussion, dilakukan dengan stakeholder kunci. Menggali narasi dan emosi mereka terhadap keputusan yang dibuat. Contohnya, apa kekhawatiran utama Anda jika perusahaan menutup cabang lokal? Kemudian yang ketiga, media monitor dan sentimen analisis. Itu menggunakan alat analisis sentimen di media sosial atau media massa. Mendeteksi reaksi publik secara real time. Contoh tools, Brandwatch, Talkword, Google Trends, analisis komentar, dan review online. Kemudian materi yang keempat yaitu apa itu pendekatan pengambilan keputusan komprehensif. Jadi pendekatan pengambilan keputusan komprehensif adalah proses sistematis yang melibatkan pertimbangan menyeluruh terhadap semua faktor yang relevan sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini menekankan pada analisis yang mendalam, evaluasi objektif, dan pertimbangan etika. Kenapa itu penting? Karena menawarkan beberapa keuntungan signifikan yang dapat meningkatkan kualitas keputusan dan hasil yang dicapai. Berikut ini beberapa alasan mengapa pendekatan ini penting. Yang pertama yaitu keputusan yang lebih baik, mengurangi risiko, menerima yang lebih luas, kemudian kejelasan dan transparansi, pengambilan keputusan yang etis, dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan beradaptasi. Contoh penerapannya yaitu peluncuran produk baru. Sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan perlu melakukan riset pasar yang mendalam, menganalisis kompetitor, mempertimbangkan biaya produksi dan pemasaran, serta memprediksi permintaan pasar. Pendekatan komprehensif membantu meminimalisir risiko kegagalan dan memaksimalkan peluang keberhasilan. Langkah-langkah dalam pendekatan komprehensif yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kemudian kumpulkan informasi, yang ketiga yaitu analisis alternatif, evaluasi risiko dan dampak, kemudian pertimbangkan aspek etika, pilihan alternatif yang terbaik, dan yang terakhir implementasikan dan evaluasi. Kemudian keuntungan pendekatan komprehensif. Yang pertama, keputusan yang lebih baik. Yang kedua, pengambilan resiko yang lebih terkendali. Dan yang ketiga, penerimaan yang lebih luas. Contoh kasus pendekatan komprehensif yang diterapkan yaitu pemerintah di berbagai negara menerapkan pendekatan komprehensif dalam program vaksinasi COVID-19. Jadi ini melibatkan berbagai aspek seperti riset dan pengambilan vaksin, produksi dan distribusi vaksin, kemudian kampanye vaksinasi, dan monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengambilan keputusan yang komprehensif dan etis sangat penting dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Presentasi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan semua stakeholder termasuk dampak jangka panjang terhadap mereka dan menilai tindakan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial. Pendekatan ini mendorong kita untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan semua stakeholder, kemudian menganalisis dampak potensial keputusan baik yang dapat diukur maupun yang tidak. Yang ketiga, membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan yang meminimalisir risiko dan konflik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan transparansi dan kepercayaan di antara stakeholder. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada yang
berpartisipasi, ada masukan